Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini, ya, maaf kalau berisik ya, karena belakang saya itu jalan raya. Di kesempatan video kali ini ya, saya ingin membahas masalah banyak sekali ya teman-teman yang mengeluhkan masalah di perut ya. Di perut tuh susah sembuhnya, atau gimana sih caranya untuk menyembuhkan sensasi di perut ya, karena sangat menyiksa banget ya, sangat menyiksa, sangat nggak tertahankan. Nah, itu gimana untuk menyikapinya, itu gimana ya? Jadi caranya gini, di area perut itu kan panas ya, panas, terus begah, kembung, kaku, pokoknya komplit campur-campur ya. Itu semua disebabkan oleh lambung yang mungkin kemungkinan ya, kemungkinan ada luka ya. Kalau ada perih juga itu kemungkinan luka ya. Terus kalau nggak ada luka gimana mas? Kalau yang nggak ada luka mungkin cuma kembung ya, begah, terus terasa banyak gas, tapi nggak ada perih ya, nggak ada perih. Kalau kemasukan makanan itu nggak perih, nggak gimana, itu kemungkinan tidak ada luka. Tapi belum tentu ya, belum tentu juga. Seharusnya kita harus cek dulu ke dokter, entah itu USG atau endoskopi. Yang bagus sih endoskopi ya, untuk mengetahui apakah ada luka atau ada peradangan di dalam lambung kita, karena kita juga nggak tahu di dalam itu gimana ya. Kalau saya waktu itu USG ya, kata dokter ya, yang USG saya itu ada peradangan ya, atau lambungnya itu tidak normal, sedang tidak normal dindingnya ya, dinding lambungnya tidak normal. Di situ ada apa ya, seperti gelombang ya di lambung yang harusnya itu rata ya, itu ada gelombang yang bikin ya lambung itu tidak normal ya, fungsinya tidak normal, terus ngerasain sakit ya. Nah, untuk mengatasi itu semua ya, untuk mengatasi itu semua sampai sembuh, itu harus benar-benar dijaga ya 3 pola hidup sehatnya. Saya sering bilang kok 3 pola hidup sehat, 3 pola hidup sehat saya buat setiap saya buat video pasti akan saya bahas ya masalah 3 pola hidup sehat, karena 3 pola hidup sehat itu penting, nggak bisa dihindari ya. Kita harus menerapkan 3 pola hidup sehat untuk seterusnya. Meskipun udah sembuh, kita harus menerapkan terus 3 pola hidup sehat. Nah, untuk herbalnya gimana mas? Apakah pakai herbal alami atau obat dokter ya, itu terserah kalian. Kalau menurut saya untuk awal-awal pakai obat dokter dulu. Nanti kalau udah ada perkembangan berarti cocok dengan obat dokter ya, tapi dengan jangka tertentu ya, jangan sampai terlalu lama, sampai bertahun-tahun pakainya obat dokter, itu jangan kalau menurut saya ya. Tapi kalau herbal itu nggak apa-apa ya, tapi jangan berlebihan juga. Semua kalau berlebihan pasti nggak akan bagus ya, nggak akan baik, pasti akan ada efeknya. Kalau menurut saya gitu. Terus yang saya konsumsi itu apa ya, banyak sekali ya yang saya konsumsi, dari obat dokter, obat sinsai, terus tanaman alami seperti binahong, itu saya juga pernah. Terus macam-macam lah. Terus saya pakai obat dokter, sinsai, terus tanaman alami, terus apa itu, herbal ya, herbal yang beli juga saya udah bolak-balik beli. Dokter juga udah pindah-pindah, itu masih seperti itu aja, masih sakit-sakit gitu aja ya. Bingung nggak? Pasti bingung ya, dan panik pasti. Dan udah beberapa, pokoknya saya udah sampai putus asa. Saya sampai, wah ini kalau gini terus hidup saya nggak akan mungkin bisa normal lagi, nggak bisa bahagia lagi. Saya sampai yang namanya sakit pasti seperti depresi gitu ya, seperti depresi. Terus pokoknya intinya
saya pengen sembuh. Gimana caranya? Pokoknya waktu itu saya pengennya ke dokter terus ya untuk cek. Terus akhirnya cek USG itu ya. Terus saya tahu ya tuh saya masih bingung ya karena sensasinya masih banyak. Saya kira itu dari dokter terus kasih obat, di USG tahu kasih obat malah enakan. Nah habis USG saya minum obatnya dari dokter pas USG itu, wah malah tambah parah saya, malah perutnya nggak karuan, terus rasanya kayak kimia ya, mulut saya rasanya kayak bahan-bahan kimia gitu. Entah kalau menurut saya itu nggak cocok obatnya ya, atau mungkin apa ya, saya masih alergi obat atau apa karena lambungnya masih sensitif gitu ya, itu menurut saya. Nah untuk saya sembuh ya sebenarnya untuk herbal ya, untuk herbal saya ada perkembangan tuh cuma pakai herbal ya, herbal rempah Arab itu saya agak mendingan ya, agak mending. Terus saya selanjut terus sampai 7 bulan itu saya pakai rempah Arab. Terus di area perut udah agak mending, udah nggak terlalu parah lah, alhamdulillah ya. Terus waktu itu saya 7 bulan kok gini-gini terus ya perkembangannya. Saya mulai meninggalkan rempah Arab itu, saya coba beralih ke yang alami seperti kunyit itu ya. Saya waktu itu pakai kunyit, saya campur sama gula aren, kunyit bubuk itu ya, kasih air panas, terus kasih gula aren, disaring, terus diminum gitu terus sampai 4 bulan atau 5 bulan saya konsumsi itu. Terus saya berhenti karena ya itu lumayan lah untuk kunyit dan kunyit dan gula arennya itu lumayan ya, lumayan agak membantu. Terus saya berhenti karena cuma sedikit aja, saya pengennya cepat gitu ya. Ya namanya kita pengen cepat-cepat sembuh, pengen cepat-cepat kerja lagi, pengen cepat bisa aktivitas lagi, pasti kan kita bagaimana caranya ya. Terus rasanya itu nggak sabar ya karena lama penyakit ini tuh, wah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya kalian bisa ngerasain sendiri lah yang namanya sakit ini. Terus saya mulai nggak pakai apapun ya, saya tinggalkan herbal itu, apalagi buat dokter. Terus saya cuma kadang beli Yakult saya minum ya, nggak ada efek apapun ya, cuma ya intinya saya harus bisa keluar dari semua sensasi ini. Saya sering keluar, terus sering gerak, sering panas-panasan ya, sering terkena sinar matahari lah, jangan mager terus. Terus akhirnya saya paksakan juga untuk waktu itu kerja nggak kerja sih, cuma kayak servis motor gitu saya terima ya. Terus saya berlatih dari situ, badan agak enakan. Terus saya saya aktifkan ya kerjaan ojol. Waktu dulu saya udah daftar ya, sewaktu saya sakit saya keluar, saya resign dari pekerjaan, saya daftar itu online, tapi saya nggak bisa waktu itu karena masih sakitnya, nggak berani lah saya ya, naik motor jauh itu nggak berani. Terus saya aktifkan lagi, saya coba terus, akhirnya bisa ya, meskipun aku ya nggak bisa seperti dulu ya, badannya bener-bener staminanya itu memang beda ya. Kalau kecapean ya nanti agak nggak enak gitu ya. Terus ya harus hati-hatilah masalah makanan juga ya. Terus sampai sekarang alhamdulillah udah seperti dulu ya. Ya bisa kalian lihat lah. Nah intinya buat teman-teman, kalau gimana caranya untuk mengatasi perut ya, itu sebenarnya dari kalian sendiri, dari makanan, dari pola pikir, pola hidup, itu semuanya keterkaitan ya. Jadi kita harus memang benar-benar seimbang antara pola makan juga, terus jangan terlalu kecapean, terus sering keluar ya, sering terkena paparan sinar matahari juga. Karena kalau kita
mager di dalam rumah terus nggak kena sinar matahari, ya sensasinya akan awet. Karena terkena paparan sinar matahari itu bisa mengurangi rasa sensasi. Ya sebenarnya gitu yang saya alami sih, yang saya rasakan waktu saya masih sakit-sakitan ya. Nah, terus untuk pola pikir, memang pola pikir dari asam lambung dan anxiety, apalagi kita laki-laki